Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Mufida dengan NPM 1212024-002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar audit 200, yaitu tujuan keseluruhan auditor, independen, dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Nah, yang pertama ini latar belakang. Latar belakang standar audit 200 itu mengatur tentang tanggung jawab keseluruhan auditor independen dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Nah, selanjutnya ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada 3 tujuan standar, tujuan audit, sama tanggal efektif. Nah, tujuan standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor dan menjelaskan sifat serta ruang lingkup audit yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau tujuan audit itu untuk meningkatkan ketingkatan keyakinan penggunaan laporan keuangan yang dituju melalui pernyataan opini auditor. Nah, kalau tanggal efektif ini berlaku efektif untuk audit atas laporan 1 Januari 2022. Nah, selanjutnya itu ada audit atas laporan keuangan. Nah, tujuan audit itu apa sih? Tujuan audit itu meningkatkan keyakinan penggunaan laporan keuangan akan validitas laporan keuangan tersebut dengan jalan memberi opini tentang wajar dan tidak suatu penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material. Sebagai basis dalam pemberian opini, auditor wajib memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, singkatnya tuh kayak audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan keyakinan penggunaan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan bebas dan dari salah saji material. Nah, selanjutnya itu ada tujuan auditor. Nah, tadi juga ada tujuan auditor di slide sebelumnya. Itu tujuan audit. Nah, itu kan di ruang lingkup itu secara singkat ya. Di sini ada secara secara rinci. Nah, tujuan auditor ini dalam pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Nah, yang kedua itu ada melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari yang standar audit 200 ini. Nah, yang pertama itu ada kerangka laporan keuangan yang berlaku. Itu kerangka laporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas dan tujuan laporan keuangan atau yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi. Nah, yang kedua itu ada bukti audit. Kalau ini tuh kayak informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasari opini audit. Bukti audit mencakup informasi tentang yang terdapat nilai catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan atau informasi umum atau informasi lainnya. Nah, yang resiko audit ini resiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan. Nah, auditor ini terminologi auditor digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit atau jika relevan. Nah, kalau risiko deteksi ini risiko bahwa kalau risiko deteksi ini risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang lebih rendah. Nah, ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini suatu presentasi terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait. Nah, selanjutnya itu ada informasi keuangan historis. Informasi yang dinyatakan dalam teknologi keuangan
suatu keuangan suatu entitas tertentu. Nah, kalau manajemen itu orang-orang yang tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan kegiatan entitas. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian ini suatu selisih atau atas angka, klasifikasi penyajian atau pengungkapan suatu laporan keuangan antara yang dilakukan dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu ada premis berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola yang melandasi pelaksanaan suatu audit. Nah, yang selanjutnya itu ada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ini penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika. Nah, selanjutnya itu ada skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang menyatakan waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahpahaman. Nah, ada selanjutnya itu keyakinan memadai. Keyakinan memadai ini dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, suatu tingkat keyakinan tinggi tetapi bukan tingkat keyakinan absolut. Nah, yang terakhir ini resiko kesalahpahaman penyajian material. Nah, apa sih resiko kesalahan penyajian material? Itu resiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum dilakukan audit. Nah, ketentuan itu ada 5. Nah, yang pertama itu ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, yang kedua itu skeptisisme profesional. Terus yang ketiga pertimbangan profesional. Keempat bukti audit yang cukup dan tepat serta risiko audit. Terus yang terakhir itu pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Nah, kesimpulannya itu SA200 itu adalah cetak biru kita menerapkan tujuan keyakinan memadai. Nah, auditor harus menggunakan skeptisisme dan pertimbangan profesional. Dan yang terakhir, audit adalah proses yang memerlukan kerjasama dan pengakuan tanggung jawab yang jelas antara auditor manajemen. Sekian, terima kasih.